Gila, MU bantai Everton dengan skor 3-0 guys. Ini betul-betul penampilan terbaik oleh Manchester United ya, yang diasuh oleh Erik ten Hag. Nah, jadi akhirnya Erik ten Hag terbahak-bahak ya. Oke, jadi ini pertandingan yang cukup seru ya, terkhususnya bagi fans Manchester United karena menang. Jadi seru juga. Kita nontonnya juga terhibur gitu ya kan. Satu pembeda daripada pertandingan kali ini adalah hadirnya pemain potensial masih berusia 18 tahun, yang mana beliau ini sudah sangat-sangat nyetel dengan permainan MU. Nggak usah lagi kita bahas-bahas yang lain, nggak usah lagi kita bahas Rashford, nggak usah lagi kita bahas Martial, nggak usah lagi kita bahas lagi yang namanya gol Garnacho juga kita bahas. Tapi pemain ini betul-betul Mainu Man United. Mainu ini gila sih. Masih 18 tahun tapi ketenangannya di lini tengah itu mengingatkan kita dengan Paul Pogba guys. Nah, jadi dia itu tenang ala Paul Pogba dan tenang ala Bailey. Nah, kita ketahui Eric Bailly juga punya ketenangan di lini pertahanan kan. Dia itu tidak jarang juga memberikan skill bahkan mengadu gocek ya, menunjukkan skill ketenangannya juga berada di lini kotak penalti guys, si Eric Bailly. Nah, ini yang aku lihat daripada si Mainu. Ya, si Mainu ini benar-benar bisa memberikan ketenangan di lini tengah pertahanan MU. Selain dia juga solid di lini tengah, dia juga tak jarang sering sekali membantu lini pertahanan MU. Terbukti ketika MU sudah unggul 1-0, di situ ada serangan daripada Everton dari sayap kanan. Dari tengah dia shoot dari tengah di shoot, baru juga ditepis Onana. Nah, ada tepisan daripada Onana ini disambut lagi oleh pemain Everton, dan di situ bola karena kan ditepis sama Onana mengenai badan Lord Maguire. Untung aja ada Mainu. Di saat itu kalau misalnya nggak ada Mainu, itu fix bola sudah akan masuk ke dalam gawang Manchester United karena sudah kosong. Bola juga sudah mengarah ke gawang. Tapi hadirnya Mainu, dia pemain tengah tapi membantu lini pertahanan dan berhasil mengclearance yang sebuah peluang emas daripada Everton, sehingga terjadilah penyelamatan gemilang sehingga tidak terjadi yang namanya gol atau penyimbang kedudukan. Karena kalau misalnya itu terjadi 1-1 itu skor, maka pertandingan ini akan berbeda guys. Permainan pasti jadi game on dan orang Everton pasti bakal menjadi makin semangat untuk menambah keunggulan guys, atau untuk mencari keunggulan seperti itu. Nah, jadi aku bilang Mainu ini gila, terlepas daripada dia nggak mencetak gol, tapi peran dia itu sangat vital. Ibaratnya Michael Carrick guys, bagaimana kita tahu Michael Carrick ini perannya juga mantap ya. Dan dia tidak hanya bagus dalam lini pertahanan, padahal dia gelandang tengah nih, dia bagus juga dalam membuild up, membangun serangan. Bagaimana kita lihat lini tengah Everton itu kewalahan menghadapi daripada Mainu, pemuda berusia 18 tahun ini guys. Dia merangsek masuk ke dalam, memberikan terupas atau umpan-umpan yang sangat membahayakan daripada gawang Everton itu sendiri. Itu yang pertama daripada Mainu. Nah, selanjutnya kita lihat ini juga tidak lepas daripada gol yang luar biasa ya daripada sayap kiri daripada Manchester United, yaitu Garnacho. Nah, Garnacho ini juga bukan kaleng-kaleng guys ya golnya. Ini mengingatkan kita dengan Wayne Rooney guys, ketika melawan Manchester City tahun 2011 kalau aku nggak salah, itu di Old Trafford. Nah, ini golnya juga persis, bagaimana lekuknya, cara dia nge-shoot juga itu hampir mirip guys. Maka dari itu bisa aku bilang ini juga menjadi modal penting ya bagi Garnacho sendiri untuk terus bisa konsisten ke depannya dalam pertandingan Liga Inggris guys. Memang hanya ini saja sih kontribusi dari Garnacho yang aku lihat, karena setelah dia mencetak gol itu biasa aja gitu, malah kayak Jasoso gitu kan. Tetap Mainu juga yang memberikan kontribusi lebih kepada tim. Nah, di gol kedua itu, di gol pertama umpan daripada Diego Dalot. Memang Diego Dalot juga umpan manja. Hampir semua lini dari sektor pemain dari posisi Manchester United ini pemainnya itu
bermain dengan apik, baik ya, baik itu lini pertahanan Lindelof maupun Maguire. Tapi Lindelof ini masih kurang aku lihat ya. Mungkin Lindelof ini butuh lagi ketenangan di lini pertahanan Manchester United serta mengambil keputusan. Dia itu kurang fokus kalau aku lihat ya. Dan satu lagi dengan kehadiran Luke Shaw yang telah lama vakum ya karena cedera. Dengan kehadiran Luke Shaw ini benar-benar memberikan aura positif ya bagi skuad Manchester United. Bukan hanya dari sisi pertahanan ya, karena Luke Shaw ini juga memang dia dari sisi pertahanan sebelah kiri wingback ya, tapi juga dalam sisi build up serangan dengan kolaborasi dengan Garnacho juga sangat nyetel ya. Ini yang sangat kita tunggu-tunggu kehadiran daripada Luke Shaw. Sebelumnya ini kan di posisi ini diganti oleh Amrabat atau mungkin Reguilon. Nah, mungkin Reguilon dengan Amrabat ini belum nyetel ya dengan pola permainan yang diusung oleh Erik ten Hag. Jadi Luke Shaw ini udah paham betul apa maksud daripada Erik ten Hag, dan juga para pemain United juga udah terbiasa dengan pola permainan Luke Shaw. Nah, jadi Luke Shaw ini meskipun dia tidak bermain dalam 90 menit, tapi kontribusi dia dalam memberikan serangan atau pertahanan itu juga wajib kita apresiasi, sama dengan Dalot guys ya. Dan satu lagi, kita tidak lupa untuk mengapresiasi Onana guys. Saya bayangkan Onana sekarang berada di posisi teratas. Nggak teratas sih, pertama ada Nick Pope kalau nggak salah ya. Kedua, sama-sama dengan clearance clean sheet 5 kali, sama-sama 5 kali. Onana bayangkan dari yang mana kemarin penuh dengan bulian, makian, cacian karena performanya yang tergolong tidak sesuai ekspektasi ketika di awal musim dibeli, tapi kali ini dia perlahan tapi pasti mulai bangkit memberikan memberikan kontribusi kepada skuad Manchester United, khususnya dalam lini pertahanan di belakang gawang. Nah, di sini kita lihat guys, betapa banyak save yang diberikan oleh Onana. Lihat betapa banyak shootingan atau shot on target yang mengarah ke gawang Manchester United, tapi semua mentah, tapi semua gagal masuk ke dalam gawang, ke jaring Manchester United. Kenapa? Karena hadirnya sosok Onana guys. Onana kali ini sudah mulai tenang. Mungkin itulah namanya from zero to hero. Nah, jadi kan Onana ini sebelumnya digadang-gadang sebagai aib aja bagi Manchester United, sering dibully ya. Tapi akhir-akhir ini aku melihat Onana semakin konsisten. Begitu juga dengan Lord Maguire. Kalau aku lihat mungkin Maguire ini cocok dengan Onana ya. Memang di awal-awal musim sempat ada pertikaian, yang mana kita ketahui ya, Maguire itu agak marah gitu. Onana agak marah dengan Maguire. Tapi kedua belah pihak ini sekarang sudah mulai menemukan chemistry tersendiri guys. Mungkin ini yang dirindukan oleh Maguire ya, bukan De Gea. Tapi apapun itu, kita dukung Maguire, kita dukung Onana, kita dukung De Gea. Nah, di sini juga dengan hadirnya Mainu, McTominay yang awalnya bapuk di lini tengah itu juga keluar permainannya, jadi lebih fluent gitu ya permainannya karena hadirnya sosok Mainu. Maka dari itu Mainu ini calon bintang masa depan Manchester United guys. Ini wajib kita jaga, tidak boleh kita jual guys. Kalau kita jual ini sangat kehilangan, karena lini tengah menjadi permasalahan MU selama ini, kurangnya ketenangan, kurangnya kreativitas dan mau untuk membantu pertahanan guys. Selanjutnya Bruno Fernandes. Kalau Bruno Fernandes jangan kita tanya lagi, memang dia selalu memberikan totalitas. Walaupun dia main buruk, pasti dia akan selalu memberikan yang terbaik guys. Dalam artian nampak gitu, giat dia ngejar bola, ngambil bola, memberikan supply bola. Pokoknya Bruno Fernandes ini salah satu pemain terpenting daripada Manchester United guys. Rashford alhamdulillah bisa mencetak gol meskipun dari titik penalti, tapi ini mungkin bisa jadi ini ya, bisa menjadi motivasi tersendiri bagi Manchester United agar bisa bukan Manchester maksudnya, ini jadi motivasi tersendiri bagi Marcus Rashford untuk bisa menemukan kembali performanya yang telah hilang. Sebagaimana kita ketahui dulu dia kan jadi top skor klub dengan gol-golnya, tapi kali ini dia semacam kehilangan sentuhannya guys. Nah, begitu juga dengan Antonio Martial. Martial ini nggak usah kita bahas sekalipun kita udah tahu memang pemainnya agak malas, tapi memang mesti kita akui kontrol bola daripada Martial ini di atas rata-rata guys. Itu kontrolnya itu tenang banget ya, bahkan golnya pun gol-gol pelan contekan gitu aja gitu, nggak ada, jarang kita temukan Martial tuh nge-shoot kuat gitu kayak berpower kayak Rashford. Ini kebalikannya, kalau Rashford sering nge-shoot kuat, kalau Martial tuh biasanya nge-chip, nge-shoot placing, masuk mojokkan bola, nampatkan bola gitu-gitu doang sih. Oke, jadi semoga konsisten. Ini kita merangsek naik ke peringkat ke-6 ya, kalau nggak salah aku lihat peringkat ke-6, tertinggal 6 poin dari pemuncak klasemen.
Arsenal. Nah ini kan gila nih, kita performa kita di awal musim itu buruk, tapi ini udah mulai membaik. Makanya kita mesti terus support juga Erik ten Hag, semoga bisa konsisten, dan nanti kita akan menghadapi apa ya, Galatasaray kalau nggak salah nanti di Liga Champion. Semoga kita bisa menang, itu wajib menang. Kalau kita seri atau kalah itu bakal mempersulit langkah kita, dan kemungkinan besar kita nggak akan lolos. Oke, glory Man United.